Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Indra Waspada selaku dosen pengampu mata kuliah penambangan data, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar mengenai prediksi kelulusan tepat waktu, implementasi model klasifikasi dengan kerangka kerja KRIPS-DM pada data mahasiswa FSM tahun 2012 sampai 2019. Untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang, yaitu Agnes Tiana Sintianesa, Arifah Alif Malica Kairunisa, Maya Nurul Nikmah, M. Gani Arya Suta, dan saya Zara Zitra Putih. Baik, selanjutnya dalam melakukan proses data mining pada dataset ini, kita perlu melakukan beberapa tahapan. Yang tahapan pertama yaitu business understanding. Di business understanding ini sendiri ada beberapa poin yang perlu kita analisis. Yang pertama itu ada tujuan utama. Hal yang menjadi tujuan utama dari analisis dataset pada lulusan FSM dari tahun 2012 hingga 2019 ini adalah untuk menggali informasi terkait mahasiswa yang berhasil menyelesaikan studi tepat pada waktunya atau mungkin melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Nah, untuk menggali informasi tersebut, kita perlu mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang mungkin muncul dalam tingkat kelulusan sesuai target waktu, menganalisis elemen-elemen yang memiliki pengaruh, dan lainnya. Untuk selanjutnya, yaitu manfaat bagi organisasi. Dari hasil analisa yang telah kita lakukan, diharapkan dapat digunakan untuk yang pertama, yaitu memberi kontribusi yang signifikan dalam perumusan kebijakan strategis untuk meningkatkan tingkat kelulusan mahasiswa secara tepat waktu di FSM sendiri. Yang kedua ada mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di fakultas dan program studi. Oke, selanjutnya dalam business understanding sendiri ini kita juga perlu mengetahui pemangku kepentingan organisasi. Untuk pemangku kepentingan organisasi ini ada dua. Yang pertama ada jajaran manajemen fakultas. Ini ada dekan, wakil dekan, tim penjamin mutu fakultas, dan bagian yang terkait. Lalu yang kedua itu ada pengelola program studi. Pengelola program studi ini sendiri ada ketua departemen, ada sekretaris program studi, tim penjamin mutu program studi, dan pihak yang terkait. Untuk selanjutnya kita juga perlu pertanyaan pendukung penelitian untuk mencapai tujuan utama yang telah saya jelaskan tadi. Ada beberapa poin. Yang pertama ada distribusi atribut data mahasiswa. Pertanyaannya seperti apakah terdapat korelasi antara atribut tersebut, bagaimana pola distribusi atribut-atribut seperti indeks, IPK, TOEFL, dan lainnya. Yang kedua ada pengaruh atribut terhadap lama studi. Untuk pertanyaannya seperti apakah terdapat hubungan antara indeks, IPK, dan TOEFL dengan lama studi mahasiswa, lalu bagaimana tingkat korelasi antara atribut-atribut tersebut dan lama studi. Untuk yang ketiga ada perbandingan program studi. Pertanyaannya seperti apakah terdapat perbedaan signifikan lama studi di antara program studi. Lalu selanjutnya analisis lokasi asal mahasiswa. Lalu yang kelima pura-pura menarik terkait lama studi. Yang keenam ada data terbatas pada wisudawan 2012 sampai 2019. Yang ketujuh ada peraturan akademik universitas sebagai acuan analisis. Nah, ini poin-poin pertanyaannya. Untuk pertanyaannya dapat dikaitkan dengan poin-poin tersebut. Oke, untuk kemudian pada tahap data understand. Terus selanjutnya ada data understanding. Di sini data tersebut didapatkan dari existing data. Kolom yang dianggap tidak relevan yaitu ada NIM, nama, tanggal lahir, dan tempat lahir. Data ini memiliki 3.368 yang cukup digunakan untuk training set sebagai model. Missing value sendiri dihandling dengan skala numerikal yaitu imputasi dengan rata-rata, dan ada juga dengan kategorikal yaitu imputasi dengan modus. Untuk selanjutnya di sini ada data understanding yaitu terdiri dari 3.368 baris dan 22 kolom pada training set, dan juga terdapat 595 baris dan 21 kolom pada testing set. Untuk kolom indeks, TOEFL, lulus keterangan, IPK, tahun masuk, dan jalur itu memiliki tipe numerik. Lalu kolom tanggal lahir, nama program studi, tepat waktu, dan prodi memiliki data nominal. Untuk pada data ini perlu dilakukan modifikasi pada kolom prodi karena nama prodi sering berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Terus selanjutnya ada distribusi IPK dengan ketepatan lulus waktu. Pada pola tersebut dihasilkan
bahwa nilai mahasiswa yang memiliki IPK dengan rentang nilai tinggi atau lebih dari 3,4 lebih banyak yang lulus tepat waktu dengan selisih jumlah yang signifikan daripada yang tidak lulus tepat waktu. Untuk rentang IPK menengah dari 2,8 sampai 3,4 itu lebih banyak mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu. Namun dengan selisih yang tidak terlalu berarti karena diselingi data yang lulus tepat waktu juga. Lalu ada untuk rentang yang di bawah 2,8 itu sangat dominan tidak lulus tepat waktu. Selanjutnya juga di sini ada persebaran TOEFL antara yang lulus tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu. Untuk missing value dari dataset ini sendiri itu memiliki banyak sekali missing value yang terdapat pada kolom-kolomnya. Ada juga dari satu kolom itu ada yang tidak memiliki missing value, akan tetapi semua dari kolom yang memiliki missing value tersebut tidak akan digunakan dalam proses inferensi data ini. Lalu untuk coding inkonsistennya sendiri, kolom jurusan ini memiliki data yang inkonsisten karena nama jurusan ini ada perubahan seiring berjalannya waktu. Jadi di sini kita menggunakan misalnya pada jurusan informatika itu digunakan angka 1, untuk biologi angka 2, dan seterusnya. Oke, kemudian ke bagian data preparation, pertama kita melakukan data selection dari tadi yang ada 42 kolom yang diberikan dari data set yang awal. Itu kemudian dari data understanding tadi kita ambil 11 fitur yang dianggap relevan. Kemudian akan kita pangkas lagi melalui correlation matrix, kita akan cari data-data yang dari yang kita anggap relevan tersebut, kita akan menghitung secara matematis apakah bagian mana saja, fitur mana saja yang benar-benar relevan dengan tepat waktu. Dapat dilihat di heat map tersebut, yang bagian tepat waktu kita ingin menghindari fitur-fitur yang memiliki koefisien negatif seperti kursi, kemudian predi TRL-SEM itu. Jadi nanti hal-hal yang nilainya koefisiennya negatif akan kita hapuskan. Kemudian pada step cleaning itu akan dilakukan normalisasi, imputasi, dan menghapus outlier, proses yang sangat normal, normalisasi dengan node yang default yang sudah ada di RapidMiner, dan semuanya juga pakai proses yang sudah ada di RapidMiner. Kemudian formatting, seperti tadi yang sudah ada dijelaskan di data understanding, untuk bagian jurusan ada yang inkonsisten, jadi kita benahi di sini. Kemudian IPK, itu akan diubah menjadi kolom kategorikal saja, menjadi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dengan nilainya 1, 2, 3, 4. Untuk modeling di sini kita menggunakan gradient boosted tree untuk modelnya. Kenapa? Karena model tersebut bisa works well dengan data tabular. Kemudian model tersebut by nature memang tidak begitu terpengaruh oleh outlier dan juga empty values. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam RapidMiner-nya, itu kita hampir semuanya menggunakan nilai parameter default, kecuali untuk 3 parameter ini ada number of trees dari 50 diubah menjadi 500, max learning rate dari 0,1 jadi 0,01, maximal depth dari 5 menjadi 10. Number of trees itu semakin banyak maka akan semakin banyak maka apabila learning rate-nya semakin rendah maka kita harus meningkatkan number of trees-nya. Dan karena di sini learning rate-nya kita bagi 10 kali lebih kecil, maka number of trees-nya akan dibuat 10 kali lebih besar. Untuk maximal depth itu didapatkan dari trial dan error untuk menghindari underfitting dan overfitting.
Untuk di bagian evaluation, di sini kita dilakukan dengan node cross validation. Node cross tersebut akan melakukan cross validation dengan 10 volts untuk melihat bagaimana performa model tersebut apabila dihadapkan dengan data baru. Hasil dari prediksi yang didapat dengan menggunakan model gradient boost tree, kita memiliki akurasi sebesar 96,02%, yang mana nilai akurasi tersebut dapat dikatakan sangat baik, yang menunjukkan bahwa model ini dapat memprediksi secara akurat, walaupun ketika dihadapkan dengan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Metrik lainnya yang dapat take into account adalah nilai precision-nya sebesar 95,98% dan nilai recall-nya sebesar 96,70% yang dapat dilihat pada layar. Next. Baik, untuk bagian deployment, di bagian saran di sini kita ada beberapa saran untuk meningkatkan elemen-elemen yang bisa untuk memenuhi target dalam meningkatkan prediksi kelulusan tepat waktu dengan model gradient boosting. Yang pertama di sini dengan pertimbangan model alternatif. Kita bisa melakukan eksplorasi terhadap model klasifikasi yang lainnya yang mungkin lebih cocok untuk karakteristik data mahasiswa FSM. Misalnya bisa menggunakan random forest, super vector machine, atau model deep learning seperti neural network yang masing-masing model ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang model yang lebih sesuai. Kemudian kita bisa melakukan penyetelan parameter atau hyperparameter tuning, yang mana kita melakukan penyetelan parameter lebih lanjut ini pada model gradient boosting untuk optimalisasi parameter seperti learning rate yang ada pada model gradient boosting. Kemudian ada jumlah pohon atau tree, kemudian ada kedalaman pohon, yang dapat mempengaruhi kinerja model secara signifikan. Kemudian yang ketiga ada fitur engineering, yaitu kita dengan melakukan tinjau kembali fitur yang digunakan dalam model. Pertimbangan ini untuk menambahkan atau menghapus fitur-fitur tertentu yang mungkin memiliki dampak lebih besar pada prediksi kelulusan tepat waktu. Kemudian ada penanganan data tidak seimbang. Nah, di sini kita dapat memeriksa apakah terdapat ketidakseimbangan dalam kelas target lulus tepat waktu versuskan dengan tidak lulus tepat waktu. Jika iya, pertimbangkan untuk menggunakan teknik oversampling atau undersampling pada kelas yang kurang banyak untuk menjaga keseimbangan sehingga model dapat lebih baik menangani kedua kelas. Next. Untuk rekomendasinya di sini, setelah dilakukan analisis secara mendalam terkait atribut yang kita gunakan tadi, maka kelompok kami ini merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan hasil evaluasi model gradient boost yang menghasilkan akurasi sebesar 96, ini metode prediksi dengan data ini cukup akurat jika ingin digunakan untuk pengambilan keputusan di masa depan. Artinya, jika ingin meningkatkan lulusan pada FSM yang tepat waktu, FSM bisa mempertimbangkan kebijakan terkait IPK, kemudian capaian kuota program studi, dan pada saat seleksi penerimaan mahasiswa juga bisa mempertimbangkan daerah asal mahasiswa serta kuota per jalur masuknya. Kemudian, meskipun nilai tersebut tinggi, ada peluang juga untuk meningkatkan prediksi dengan mencoba model yang berbeda dan melakukan penyesuaian terhadap elemen-elemen yang digunakan dalam model. Dan disarankan juga untuk menjelajahi model klasifikasi alternatif untuk melakukan penyetelan parameter lebih lanjut untuk memperbaiki performa prediksi kelulusan tepat waktu pada mahasiswa FSM. Baik, sudah sampai kepada akhir dari presentasi. Setelah dilakukan analisis untuk mendapatkan pola-pola tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa melalui penggunaan model gradient boosted tree dan teknik CRISP-DM, kita mendapatkan hasil dengan tingkat akurasi 96,02%, di mana penggunaan model gradient boosted tree ini dan metode CRISP-DM memberikan hasil prediksi tingkat akurasi yang tinggi, dan hasil ini juga dapat diartikan bahwa model yang dikembangkan itu dapat dengan andal mengidentifikasi pola-pola dan hubungan antara atribut-atribut tersebut untuk memprediksi apakah seorang mahasiswa itu akan lulus tepat waktu atau tidak. Tingkat akurasi yang tinggi ini juga menunjukkan kemampuan model yang kita gunakan dalam memberikan prediksi yang konsisten dan dapat diandalkan. Mungkin sekian saja hasil presentasi yang dapat kami paparkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.